الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. قال رحمه الله: عشق اللوطية. Ini katakan beliau, wa ta'ifatus tsaniyah alladziina haka hum al-ludiyah. Ta'ifatus tsaniyah alladziina haka Allahu anhum al-'ishq humul ludiyah. Kelompok kedua yang Allah beritakan tentang mereka kasus isyq, yaitu kaum LGBT. Hum al-lutiyah, kama qala ta'ala: وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ قالوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. Fahadhihi, dalam sebagian nuskhah disebutkan fahadhil ummah asyiqat, hadhil ummah asyiqat, fahakahu subhanahu an ta'ifatain. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang dua kelompok. Asyiqa kullun minhuma ma hurrima alaihi minas suwar. Allah menceritakan tentang dua kelompok yang pada mereka asyiqa kullun minhuma ma hurrima alaihi, yang masing-masing dari dua kelompok ini al-lutiyah, yang pertama adalah an-nisa, masing-masing kedua dari keduanya itu sangat besar cintanya, sangat kuat cintanya kepada yang diharamkan atas mereka minas suwar, yaitu rupa, mudah tertarik dengan, istilahnya apa, mata keranjang. Nah, begitu mudah tertarik dengan wajah yang rupawan, entah laki-laki dengan sesama mereka, wa'iyadzubillah, atau perempuan dengan perempuan, perempuan kepada laki-laki, atau laki-laki kepada perempuan. Walam yubali bima fi 'ishqihi min ad-darar, dan mereka tidak peduli madarat, bahaya yang ada di dalam rasa cinta mereka tersebut. Wa hadza da'un a'yal atibba'a dawa'uhu. Inilah penyakit yang memayahkan, yang yang artinya menyusahkan para tabib untuk mengobatinya. Penyakit itu menyusahkan para tabib untuk mencari obatnya. Wa azza alaihim shifa'uhu, dan sangat sulit untuk mereka sembuhnya. Dokternya sulit carikan obat, mereka pun sulit juga sembuhnya. Kejadian ini, kasus kelihatan, dan memang kenyataan ya dok, sangat sulit. Nah, mereka yang sudah terjatuh dengan namanya isqus suwar, yang laki-laki begitu tertariknya kepada perempuan, atau yang perempuan tertarik kepada laki-laki,
atau laki-laki kepada laki-laki, perempuan kepada perempuan, ini sangat-sangat sulit untuk mengobatinya. Enggak pernah bisa dokter itu datang pasien ke dia, tanya, kenapa penyakitnya? Lagi jatuh cinta, dok. Sulit mereka untuk mengobatinya. Nah, enggak ada obatnya. Sampai pun dokter ahli psikologi, psikiatri. Nah, apalagi untuk sembuh hilang penyakit ini. Nah, lebih-lebih penyakit itu yang lain jenis. Yang sesama jenis lebih parah lagi. Nah, ibaratnya dia seperti kuman yang tidur. Kalau dalam penyakit yang virus yang lain, misalnya macam kuman yang lain seperti TBC, itu bisa dia kalau ini salah pengobatan itu bisa tidur, istilahnya dorman. Suatu saat dalam keadaan kondisi orang yang ngidap TBC ini drop, jatuh, penyakit itu, kuman itu nyebar, muncul lagi, bangkit kembali. Seperti itu juga ya penyakit ini. Qala rahimahullah wa azza alaihim shifa'uhu wa huwa wallahi la amrullah ad-da'ul udal. Da'ul udal. Penyakit menahun yang sangat berat. Sangat sulit untuk disembuhkan. Wasumul qattal, racun yang sangat mematikan. Alladhi ma'aliqa biqalbin illa wa'azza 'ala al-wara istiqanqadhuhu min isarihi. Yang apabila penyakit ini sudah membelit hati, tidaklah penyakit ini membelit satu hati, melainkan azza 'alal wara istinqadhuhu. Sangat sulit untuk orang lain untuk bisa menyelamatkannya dari tawanan penyakit tersebut, dari belitan penyakit ini. Nah, ya orang ini istilahnya ya, makanya para atibah hatta psikiatri pun ya sulit untuk mengobati orang yang sedang jatuh cinta. Nah, tergila-gila dia dengan rupa, yang laki-laki kepada yang cantik, yang perempuan kepada yang ganteng, atau yang naudzubillah yang sedang diuji Allah dengan deviasi, penyimpangan seperti itu, senang kepada sesama. Nah, wala ista'alat naruhu fi mahjatin illa wasa'uba 'alal khalqi takhlisuha min nari. Kalau sudah nyala apinya berkobar dalam wadahnya tersebut, dalam tempatnya, melainkan sangat sulit untuk manusia itu meloloskan korbannya itu dari penyakit tersebut, dari api tersebut. Api asmara, siapa yang bisa mengobatinya, menyelamatkan orang itu kalau sudah berkobar? Wa huwa aqsam, dan dia terbagi-bagi. Penyakit ini bisa bertingkat ternyata. Fa innahu taratan yakunu kufran. Bisa saja penyakit ini menyebabkan pelakunya kafir. Kaman ittakhadha ma'syuqahu niddan. Sebagaimana kalau dia menjadikan ma'syuqnya, sosok yang rupa yang dia cintai, laki atau perempuan, dia jadikan tandingan bagi Allah. Yuhibbu kama yuhibbullah. Dia rela berkorban dan taat kepada sosok tadi sebagaimana dia mencintai Allah. Kan bala, kufur. Bahkan kadang-kadang lebih ditaatinya, lebih dicintainya daripada Allah. Betapa banyak gara-gara cinta seperti ini kawin lari. Nah, rela dia untuk mungkin lepas dari suaminya, lepas dari istrinya. Nah, terjadi perselingkuhan. Itu kan mereka melanggar, mendahulukan apa yang dicintai, keinginan, dorongan hawa nafsu sampai pada tingkatan. Nah, apalagi kalau misalnya, seperti itu. Yang misalnya dia menjadikan tandingan-tandingan itu maksudnya, yang dia cintai itu sama seperti dia mencintai Allah, itu sudah menjadi sebuah kekufuran. Apalagi kalau
Fa kaifa idza kanat mahabbatuhu a'zam min mahabbatillahi fi qalbihi. Nah, bagaimana kalau cintanya kepada kekasihnya itu, rupa yang dia cintai itu jauh lebih hebat daripada cinta kepada Allah. Itu tadi. Syariat Allah tidak peduli. Nah, pokoknya terlampiaskan, tersalurkan, dapat si dia yang dia cintai. Fahada ishqun la yughfar li sahibihi. Cinta yang seperti ini tidak diampunkan. Kalau sampai pada tingkatan, nah, seperti ini. Tidak diampunkan orang yang merasakan cinta seperti ini. Fa innahu min a'zami syirk. Wallahu la yaghfiru an yushraka bih wa innama yughfar bit taubatil mahiyah. Tetapi bisa diampuni kalau dia betul-betul bertobat dengan taubatan yang mahiyah, taubatan nasuha. Taubat nasuha. Dengan taubat seperti itu tumha insyaallah. Ya, yumha kullu dzunub. Semua dosa. Sebesar apapun, walaupun sampai pada tingkat kekufuran. Gara-gara cinta ini yang salah ini, dia berbuat syirik, menyamakan maksudnya dengan Allah. Qala wa alamatu hadha asy-syirk al-hadal ishqil kafir, asy-syirki al-kufri. Lihat. Wa alamatu, ini ana sampaikan barusan. Wa alamatu hadha ishq asy-syirki al-kufri. Tanda apa ciri-cirinya? Tanda-tanda cinta kufur ini, tanda-tanda cinta syirik ini, an yuqaddimal 'ashiqu ridha ma'syuqihi ala ridha rabbih. Al-'ashiq, orang yang jatuh cinta kepada rupa ini tadi, entah laki atau perempuan, gara-gara cintanya kepada pacarnya atau kekasihnya ini, dia dahulukan ridha ma'syuqnya, kekasihnya, daripada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Berani dia menantang Allah. Allah melarang, dia nekat. Akhirnya apa? Ya kalau sudah Allah ditantang, ditentang, yang lain, hak yang berikutnya sudah jangan ditanya. Hak orang tuanya. Nah, kalau yang bersuami itu yang sudah berumah tangga, hak keluarganya, tidak peduli. Nah, maka perlu dia untuk bertobat kepada Allah. Taubatan nasuha. Lupakan semua itu, buang semua, tinggalkan. Secantik apapun, seganteng apapun, sebaik apapun dia. Kadang-kadang mereka ini kan yang seperti ini kan pelarian karena merasa di rumahnya tidak dia dapatkan. Nah, entah laki-laki entah perempuan, yang laki-laki lebih-lebih lagi penakutnya karena tidak berani ta'addud akhirnya. Qala rahimahullah wa idza ta'arada indahu haqqu ma'syuqihi wa hadduhu wa haqqu rabbih wa ta'atuhu qaddama haqqa ma'syuqihi ala haqqi rabbih ta'ala. Ketika berbenturan antara hak kekasihnya, bagian dia, dan hak Allah Subhanahu wa ta'ala serta taat kepada Allah, dia dahulukan hak kekasihnya daripada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa athara ridahu ala ridah, dia dahulukan hak kekasihnya, ridha kekasihnya dia cari duluan. Yang penting pasangannya itu puas senang sama dia, tetap bersama dia, tidak peduli Allah murka atau bagaimana. Wa badzala li ma'syuqihi anfasa ma yaqdiru alaihi, dia siap berkorban untuk kekasihnya apa yang paling berharga yang bisa dia keluarkan. Tidak peduli gajinya. Nah, ya. Dan seterusnya. Wa badzala li rabbih in badzala arda ma indah. Dan kalaupun dia berkorbankan, dia keluarkan sesuatu untuk Rabbnya, itu pasti
arda ma'indah, yang paling jeleknya. Ya bagaimana lagi? Hatinya sudah terkotori. Pikirannya sudah tidak lagi tetap pada Rabbnya. Salat pun ya sekedar salat, teringat kepada si dianya. Nah. Qala wastafragha wus'ahu, dia curahkan semua upayanya fi mardati ma'syuqihi, demi keridhaan kekasihnya, wa ta'atihi wa taqarrub ilaihi, taat kepadanya dan mendekatkan diri kepada ma'syuqnya, wa ja'ala li rabbih, dan dia jadikan bagian untuk Rabbnya, in ata'ahu, kalaupun dia masih taat, al-fadlah, sisa-sisa, allati tafdulu an ma'syuqihi min sa'atihi, yang sudah dihabiskannya dari kekasihnya di antara waktu-waktunya yang berharga. Ya kalau teringat, dan itu pun kalau ingat. Salatnya ya entah. Ala kadarnya sudah. Tapi demi maksudnya dia pikirkan, dia ingat, wah, bacaan pun juga, ya. Nah, SMS berjam-jam. Nah, pada dia membaca Al-Quran, kalam Allah. Makanya disebutkan juga oleh beliau, kalau engkau betul mencintaiku, kata Allah, seakan-akan dia ungkapkan seperti itu, kenapa engkau tinggalkan kitabku? Bukankah di dalamnya engkau dapatkan nikmatnya berbincang denganku? Qala rahimahullah, fata'ammal hala aktsari usyaqis suwar. Perhatikanlah keadaan hampir sebahagian besar, mayoritas orang-orang yang jatuh cinta kepada suwar ini. Hal tajiduha mutabiqatan lidzalik? Apakah engkau dapati hal itu sesuai dengan kenyataannya? Summa da'ha lahum fi kifatin. Letakkan mereka, keadaan mereka di satu anak timbangan. Wa tauhidahum wa imanahum fi kifatin. Iman mereka, tauhid mereka di timbangan yang lain. Wazin, lalu ukur. Waznan yurdillaha wa rasulah, yang membuat Allah dan Rasulnya ridha, wa yutabiqul adl, dan sesuai dengan sifat adil. Coba ukur, adil enggak kamu yang berkasih-kasih, yang bercinta-cintaan, tetapi haram berdasarkan syariat, kamu memenangkan bujukan-bujukan syaitan, musuh Allah. Lebih kamu kenang dia daripada Allah. Lebih kamu taati dia daripada Allah. Adil kamu kepada Allah. Ya. Warubama صرح العاشق منهم بأن وصل معشوقه أحب إليه من توحيد ربه نعوذ بالله كما قال العاشق الخبيث seringnya bahkan orang-orang yang asyik ini terang-terangan, di antara mereka terang-terangan bahwa berhubungan, kontak, entah itu kontak fisik ataupun yang lainnya, itu lebih dia cintai, lebih dia sukai daripada mentauhidkan Rabbnya. Kama qala al-asyiqul khabith, bagaimana kata-kata asyiqul khabith, pecinta yang kotor. Yatarashafna min fami rashafat hunna ahla fihi min at-tauhid. Dan terjemahkannya. Kama wa kama sarraha al-khabithul akhar
bi anna wasla ma'syuqihi ashha ilaihi min rahmati rabbih wal iyad billah fa'iyan bikallahumma min hadzal khidlan. Nauzubillah, kita berlindung pada Allah dari ini. Berhubungan kontak dengan maksudnya, pacarnya, kekasihnya yang haram ini tadi, itu lebih dia sukai daripada rahmat Allah, lebih dia harapkan. Kan kehinaan ini. Wal iyad billah. Tidak terucap. Kalau yang seperti ini terucap. Nah, yang mereka di luar sana atau sebagian mungkin tidak terucap tapi terlakukan. Nah, seperti yang disebutkan oleh beliau di atas tadi. Wasluka ashha ila fuadi. Bertemu denganmu, berhubungan denganmu lebih menyenangkan pada hatiku. Min rahmatil khaliqil jalili. Daripada rahmat Allah yang maha mulia. Kan sudah rusak. Nah, ini sampai terucap kufur seperti ini, kufur. Keluar dari Islam. Nah, mereka yang sekarang ini kan tidak terucap. Lewat lisan tidak terucap, tapi terlaksana. Dalam artian apa? Ya walaupun tidak dia ucapkan dengan kalimat yang seperti ini, aturan yang Allah langgar, yang Allah buat kan dia langgar. Siapa yang dia taati diharapkan. Wala taqrabuz zina, di antara jangan kamu dekati zina. Sementara dia mendekat. Kontak dengan pasangan yang haram untuk dia hubungi. Siapa yang dia dahulukan? Wala raiba anna hadzal 'ashq min a'zami syirknya. Sampai pada tingkatan seperti ini jelas murtad orang yang mengatakan seperti ini. Keluar dari Islam. Kalau tadi bagaimana? Tinggal tadi. Kalau perbuatannya jelas perbuatan yang salah. Makanya dari para ulama kan menyebutkan menerangkan pada kita ya, al-ma'asi min nau'i syirk. Al-ma'asi min nau'i syirk. Kemaksiatan itu bagian dari kesyirikan. Apa? Jadi tadi, wala taqrabuz zina, dia malah mendekat. Matanya dipentang lebar, telinganya, obrolannya, tangannya bisa berhubungan, kontak, bersentuhan. Nah, Allah mengatakan qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dia lepaskan. Siapa yang dia taati? Wa katsirun minal usyaki yusarrih bi annahu lam yabqa fi qalbihi mawdi'un li ghairi ma'syuqihi al-battah. Bahkan sampai mayoritas orang-orang yang jatuh cinta ini terang-terangan mengatakan tidak ada lagi tersisa di tempat di dalam hatinya itu siapapun selain engkau. Nah, engkaulah yang ada di hatiku. Kau selalu di hatiku. Gak ada yang lain. Dunia milik kita berdua, yang lain kos. Udah lupa ingatan, lupa dah. Nah. Lupa ingatan, lupa daratan sudah. Nah. Ya. Ini kan kata-kata mereka seperti ini. Nah. Kalau dia sadar apa yang diucapkan, itu ucapan kufur. Bal qad malaka ma'syuquhu alaihi qalbahu kullah. Bahkan kekasihnya itu merajai, menguasai seluruh isi hatinya. Fasara abdan mahban min kulli wajhin masyuqi. Sampai akhirnya dia betul-betul jadi hamba murni bagi maksudnya itu dari sisi manapun. Taat sudah. Kalau yang masih ada takut di hatinya kepada Allah yang seperti ini sadar, buang jauh-jauh. Ya, kekotoran ini dibuang jauh-jauh, bersihkan hati itu kembali dengan taubat dan nasuha. Mohon ampun kepada Allah. Ya. Nah.
faqad radiya hadha min ubudiyatil khaliq jalla jalaluhu bi ubudiyati makhluqin mithlik. Orang yang seperti ini betul-betul dia telah ridha min ubudiyatil khaliq, daripada dia beribadah menghambakan diri kepada al-khaliq jalla jalaluhu, dia lebih ridha dengan penghambaan dirinya kepada makhluk semisal dia. Fa innal ubudiyata hiya kamalul hubbi wal khudu'. Karena ini ubudiyah itu adalah kesempurnaan rasa rendah, hina dan ketundukan kepada yang dicintai. Wa hadza qad istafragha quwwatu hubbihi wa khudu'ihi wa dhullihi li ma'syuqihi. Nah, sementara dia habiskan kekuatan cintanya, ketundukannya dan kehinaan dirinya itu kepada ma'syuknya. Ya habbadha law kana ma'syuquhu subhanahu. Alangkah indahnya, alangkah bagusnya kalau yang ma'syuknya itu adalah Allah Subhanahu wa taala menjadi mahbubnya. Tidak ada yang dia taati, tidak ada yang dia cintai kecuali Allah. Tidak ada yang dia harapkan untuk bertemu kecuali Allah. Akhirnya apa? Nama-nama Allah semuanya dia ingat, dia kenang. Kalamullah senantiasa ada di bibirnya, ada di hatinya, ada di ingatannya, ada di depan matanya. Sifat-sifat Allah. Kerinduannya tambah besar untuk bertemu kepada Allah. Ya habbadha. Alangkah bagusnya kalau itu yang maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manis dirasakannya ketaatan seberat apapun, walaupun harus dia membongkar gunung dari tempatnya, itu adalah perkara yang mudah. Walaupun dia harus membongkar gunung dari tempatnya, itu adalah perkara yang mudah. Sebagaimana kata Zaid bin Thabit ketika diajak untuk mengumpulkan Al-Quran oleh Abu Bakar dan Umar. Enggak pernah Rasulullah melakukan ini, kalian mau melakukan ini, menyuruh saya melakukan ini. Wallahi, menggeser gunung dari tempatnya lebih mudah daripada apa yang kalian ajak. Ya, yakinnya pada Allah. Qala faqad a'tahu haqiqatal ubudiyah, dan sungguh dia telah menyerahkan ubudiyah, hakikat ubudiyah kepada maksudnya. Nasallallahu salamah wal afiyah. Qala rahimahullah wala nisbata baina mafsadati hadzal amril azimi wa mafsadatil fahishah. Antara kerusakan perkara lutiyah ini yang sangat besar, tidak bisa dibandingkan, tidak bisa dihubungkan, tidak bisa rendengkan untuk ditimbang dengan mafsadah al-fahishah. Fa inna tilka dzanbun kabir li fa'ilihi hukmu amsalihi wa mafsadatu hadzal syirki mafsadatu syirk. Enggak bisa dibandingkan penyakit mafsadah perkara ini, yakni syirik ini, cinta yang akhirnya menjerumuskan dia kepada kesyirikan seperti ini bentuknya, itu tidak bisa ditakar, tidak bisa diimbangi dengan kekejian-kekejian yang lainnya. Dengan zina, dengan hatta mengganggu ataupun menikahi kerabatnya, yang mahramnya, itu masih ringan dibandingkan dengan syirik ini. Wa mafsadatu hadzal ishq mafsadatu syirik. Kerusakan cinta yang seperti ini, yang sampai dia merendahkan dirinya kepada ma'syuknya, itu mafsadatu syirik. Adalah bencana atau kerusakan kesyirikan, bukan sekedar cinta lagi. Qala wa kana ba'd asy-syuyukh min al-'arifin yaqul, sebagian masyayikh dari kalangan orang-orang bijak mereka berkata, la an ubtala bil fahishati ma'a tilka surah ahabbu ilayya min an ubtala fiha bi ishqin yata'abbadu laha qalbi wa yushghiluhu 'anillah. Aku diuji dengan perbuatan keji, dengan surah tersebut, dengan yang terbayang, dengan rupa yang cantik itu lebih aku sukai daripada aku diuji dengan yakni kekejian, dengan perbuatan keji, bi'ishqin, dengan rasa cinta yang memperbudak hatiku kepada surah tersebut dan menyibukkan hatiku dari Allah, membuat hatiku hilang, tidak lagi ingat kepada Allah. Qala rahimahullah faslun
wa dawa'u hadzal da'il qattal wa dawa'u hadzal da'il qattal an ya'rifa mabtuliya bihi min ad-da' al-mudad obat dari penyakit yang membunuh ini, obat dari penyakit yang mematikan ini adalah hendaknya dia kenali materi apa ini, benda ataupun sesuatu yang merupakan penyakit yang dia diuji dengannya, yang bertentangan pertama kali lit tauhid awalan, dia lihat. Nah, mabtuliya bihi min ad-da'il mudad lit tauhid awalan, dia lihat dulu penyakit apa yang bertentangan dengan tauhidnya lebih dahulu. Itu yang dia teliti dulu, dia kenali. Tsumma ya'ti minal ibadati adh-dhahirah wal batinah. Artinya dia berupaya untuk mengenali obat dari penyakit tersebut, yaitu lawannya. Nah, ini bahwa ini penyakit yang dia diuji dengannya ini itu bertentangan dengan tauhid pertama kali. Dia harus tahu bahwa itu bertentangan dengan tauhid. Nah, yang dia perbaiki berarti apa? Tauhidnya lebih dahulu. Ya, secara walaupun misalnya itu dosa yang tidak sampai seperti yang tadi, yang kita katakan tadi, para ulama mengatakan al-ma'asi nau'un minasyirk, maka kembali kepada tauhid, dia bertobat kepada Allah. Seperti dalam hadis yang juga sering yang kita telah lewati. Nah, aku hancurkan Bani Adam itu dengan dosa dan maksiat, kata iblis. Tapi mereka menghancurkan aku dengan la ilaha illallah wal istighfar. Nah, dan itu termasuk diantara bahwa tauhid itu termasuk diantara perkara yang paling penting. Orang itu diselamatkan oleh Allah, diampuni oleh Allah, seperti dalam hadis qudsi yang sudah lewat. Ya ibna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituha bi qurabiha maghfirah. Seandainya kamu bertemu aku dalam keadaan membawa dosa sepenuh bumi, dan kamu menemui aku dalam keadaan tidak berbuat syirik, aku datangkan kepadamu ampunan sepenuh itu juga. Tauhid. Qala rahimahullah, "Tsumma ya'ti minal ibadati adh-dhahirah wal batinah bima yushghilu qalbahu an dawamil fikrah fihi." Menyibukkan dirinya lahir dan batin dengan ibadah. Dengan ibadah lahir dan batin. Lisannya senantiasa disibukkannya untuk membaca Al-Quran, durus, pelajaran. Pokoknya hal-hal yang membuat dia tidak ingat kepada yang dia terkena penyakit karenanya. Yang laki-laki, dia sibukkan hatinya untuk tidak memikirkan lagi surah yang membuat dia tergoda. Nah, sibukkan itu. Kalau masih remaja ini, masya Allah, banyak caranya. Dia olahraga, mungkin pelajari yang lainnya, menyibukkan dengan kegiatan-kegiatan lainnya, entah itu bela diri, renang, naik gunung. Nah, banyak kan. Nah, kalau main punya kesempatan banyak. Nah, sudah panas misalnya untuk menghafal Al-Quran, baca buku-buku sejarah para ulama. Nah, qala wa yakthurul lija' wa tadarru' ila Allah, memperbanyak bersandar kepada Allah dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu. Fi sirfi dzalika anhu, minta tolong kepada Allah agar dijauhkan, sebagaimana doa Nabi Yusuf. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Ya Allah, kalau enggak kamu palingkan, ya Allah, aku akan serang, dekati mereka, dan aku akan jadi orang yang jahil. Minta tolong kepada Allah. Wa an yuraji'a biqalbihi ilaihin, dan dia hendaknya rujuk kepada Allah dengan sepenuh hatinya. Dan jangan setengah-setengah. Nah, apa yang bisa membuat dia teringat, pangkas, buang semua yang bisa membuat dia ingat kepada surah tersebut. Buang semuanya. Surat-suratan, bakar.
Nomor di HP buang, hapus. Nah, rekaman suara lemparkan, buang semua. Jauhi, bahkan pergi dari tempat yang mungkin membuat ingat. Nah, pernah disebutkan oleh para ulama, ada orang yang berzina, ya Allah, astagfirullah, tobat aku ya Allah, tapi masih nempel sama yang dia pasangannya. Pergi kamu dari situ, baru kamu bisa diampuni oleh Allah. Baru aku ampuni engkau. Kalau masih di situ juga, masih hatinya masih setengah-setengah untuk meninggalkan dosa tersebut. Qala wa laysa lahu dawa'un anfa minal ikhlasi lillah, dan tidak ada yang paling bermanfaat, obat yang paling bermanfaat untuk penyakit ini, baik itu sebabnya adalah isquswar tadi yang sampai kepada kesyirikan, kecuali apa? Ikhlas kepada Allah. Sulit memang. Ya. Sangat-sangat sulit. Tapi kalau dia betul-betul punya tekad untuk dia tumbuhkan keagungan dan kebesaran Allah, betapa mulianya Allah, bahkan kalau misalnya sampai terjadi dia harus menebusnya dengan dirajam, dia akan serahkan dirinya. Kenapa seorang Ghamidiyah mampu? Seorang wanita Ghamidiyah tidak mau dia tinggal di dalam rumah, bertobat dia hanya kepada Allah, antara dia dan Allah. Padahal itu cukup kalau dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, Allah Maha Pengampun. Tapi dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tahhirni. Ya Rasulullah, tahhirni, sucikan saya, bersihkan saya dari dosa ini. Jangan kau tolak aku seperti engkau menolak maiz. Ini hasilnya hamil. Enggak diam dia. Rasulullah berpaling. Udah, bawa pulang dulu. Sampai kau mau melahirkan. Lahir ya Rasulullah, udah lahir ya Rasulullah, bersihkan saya. Kalau dia mau di luar rumah saya, selesai. Datang lagi, ya sudah, kamu susukan sampai di sapi. Setelah 2 tahun anak itu bisa makan sendiri, datang dia. Ya Rasulullah, tahhirni, dia sudah bisa makan sendiri. Digali lubang, benamkan separuh dadanya, dilempari batu. Nah, kalau laki-laki masih mungkin, seorang perempuan yang lemah, demi cintanya kepada Allah dan ta'zimnya kepada Allah, malunya kepada Allah yang telah memberi rezeki, memberi nikmat, kecantikan, kesehatan, tapi dia gunakan nikmat itu untuk durhaka kepada Allah. Malu luar biasa. Kecipratan darah Khalid bin Walid. Cerca. Jangan, wahai Khalid. Seandainya dibagi taubatnya dengan penduduk Madinah, masih lebih dari cukup. Walaysa lahu dawa'un anfa' minal ikhlasi lillah. Wa huwa ad-dawa'u alladhi dzakarahu Allah fi kitabih haitsu qala. Itulah obat yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya, dalam kitabnya yang mulia, ketika Allah berkata tentang nabinya Yusuf alaihissalam, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami palingkan dari Yusuf kekejian, ini perbuatan-perbuatan, yakni adanya kekejian yang lahir, ada yang mengatakan itu yang ringan, wal fahsya yang beratnya. Kepikiran pun tidak Nabi Yusuf. Nah, apalagi untuk sampai innahum min ibadina shalihin min ibadina al-mukhlasin, karena sungguhnya beliau termasuk di antara hamba-hamba kami yang mukhlas, pilihan. Fa akhbara subhanahu annahu sarafa anhu as-su' min al-ishqi wal fahsya min al-fi'li bi ikhlasihi. Allah terangkan dalam ayat ini bahwa Allah palingkan dari beliau kekejian akibat isyq dan fahsya dari jadi berupa perbuatan. Nah, perasaan saja beliau sudah tidak ada, apalagi untuk tindakan. Kenapa? Bi ikhlasihi, karena keikhlasan beliau. Fa innal qalba idza khalasa wa akhlasa amalahu lillah. Ketika hati itu bersih, ketika hati itu bening, murni,
dan dia memurnikan amalannya, mengikhlaskan amalannya itu hanya untuk Allah, lam yatamakkan minhu ishqus suwar, maka ishqus suwar tidak punya tempat. Tidak punya tempat. Melintas godaan, dia tahu tempat salurannya, bagaimana membuangnya. Langsung Allah tepis, Allah jauhkan. Fa innahu innama yatamakkan min qalbin farih kama qala. Karena sungguhnya ishqus suwar, mudahnya orang itu terpancing, tertarik kepada rupa itu ketika hati itu kosong, kama qala fasada qalban khalian fatamakkana. Jadi awalnya ya, yani apa itu? Atani hawaha qabla an a'rifal hawa. Atani hawaha, datang kepadaku cinta, ya, rasa cinta kepadanya sebelum aku mengenal cinta. Fasada qalban khalian fatamakkana, bertepatan dengan hati yang masih kosong. Jadilah dia seperti panci ketemu tutup. Wal ya'lam al-aqil, maka hendaklah orang yang punya akal dia memahami annal aqla wasyar'a yujibani tahsil al-masalih, mengharuskan untuk dia menghasilkan maslahat, mendapatkan maslahat, wa takmiluha, dan menyempurnakan kemaslahatan tersebut, wa i'damul mafasid wa taqliliha. Ini syariat kita, berusaha untuk mendatangkan maslahat atau menyempurnakan maslahat tersebut, kemudian menolak mafsadah atau meminimalkan mafsadah tersebut. Ini syariat kita yang agung. Fa idza arada lil aqil amrun yara fihi maslahatan wa mafsadah, maka apabila seorang yang berakal itu dihadapkan kepadanya perkara yang di situ ada maslahat dan mafsadah, wajaba alaihi amran, dua hal yang harus dia penuhi. Amrun ilmi wa amrun amali. Dari sisi teori, pengetahuan, dan dari sisi praktik, penerapan. Fal ilmi talabu ma'rifatir rajih min tarafil maslahah wal mafsadah. Ini dengan talabul ilmi. Yang ditunjang juga dengan apa? Taqwa al-qulub. Ya. In tattaqullaha fa yaj'al lakum furqana. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah jadikan furqan. Allah jadikan furqan. Kamu bisa meneropong, melihat ini maslahat atau mafsadah. Dengan hati yang bersih itu tadi, dengan takwa itu tadi, dia akan tahu mana yang rajih. Fa idza tabayyana lahu rujuhan wajaba alaihi itharu al-aslah lahu. Maka ketika dia melihat mana yang rajih, ternyata mafsadahnya lebih rajih, berarti darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Ketika dia tahu bahwa ternyata mafsadahnya lebih besar, lebih rajih, maka dia wajib untuk mendahulukan mana yang lebih bermaslahat, mana yang lebih bermanfaat, mana yang lebih betul, mana yang lebih tepat. Dengan kaidah itu tadi, mendahulukan, menolak mafsadah itu lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Ini kaidah kita pelajari. Dan dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah banyak. Ya, dilarang kita untuk mencaci sesembahan kaum musyrikin, walaupun itu menampakkan ghirah, kecemburuan dan pembelaan kepada Allah, kecintaan pada Allah, dan tidak suka kepada sesuatu yang menjadi tandingan bagi Allah, tapi dilarang oleh Allah. Ketika apa? Nanti mereka membalas mencaci Allah. Tidak boleh. Qala wa minal ma'lum annahu laisa fi ishqi suwar maslahatun diniyatun wala dunyawiyah. Buat anak-anak para syabab, 7 abad yang lalu Ibnu Qayyim ternyata ingat kepada kalian, dan harus diketahui, tidak ada sama sekali dalam ishqus suwar ini maslahat, baik itu maslahat diniyah apalagi duniawiyah, atau dibalik, lebih dunia di diniyah.
Jangankan duniawi, diniyah pun tidak. Jangankan diniyah, dunia pun tidak. Nah, ya, antum para syabab dan syababah, tidak ada 7 abad yang lalu atau 8 abad yang lalu Ibnul Qayyim sudah menuliskan ini. Nah, beliau mengatakan tidak ada maslahatnya, tidak ada untungnya. Iskuswar, cinta kepada rupa seperti ini, baik itu dari segi diniyah, tidak juga duniawiyah. Apa yang kalian cari? Ikut dalam Instagram, ikut gabung dalam Facebook, grup-grup WA, Telegram. Apa yang kalian cari? Tidak ada maslahatnya untuk din, apalagi bahkan dunia pun tidak. Bal mafsadatud diniyah wa dunyawiyah adhaf ma yuqaddar fihi minal maslahat. Bahkan bencana, kerusakan agama, kerusakan dunia itu jauh berlipat kali yang bisa diperhitungkan daripada maslahatnya. Bisa diperkirakan. Antum uqala talabatal ilmi. Antum uqala. Dan antum adalah ahlullah. Nah, tidak pantas. Juga yang ikhwanna, para syabab, tidak ada maslahatnya. Tidak ada maslahatnya, tidak ada untungnya, baik dari segi dunia, lebih-lebih dalam urusan akhirat kita. Famadha ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Ya. Yang diajak bicara di sini oleh orang yang berakal, kata beliau tadi. Nah, wal ya'lam al-aqil. Wal ya'lam al-aqil. Hendaknya orang yang berakal itu memahami. Tidak ada maslahatnya. Kalaupun terjadi benturan seperti itu, ada masalah dan masalah, itu mungkin karena pandangan kita. Tapi apalagi disebutkan oleh beliau, tidak ada maslahatnya pacaran itu, baik dari segi dunia, lebih-lebih dalam urusan agama. Iskuswar ini sama. Qala rahimahullah, wadhalika min wujuh, dari beberapa sisi bisa ditinjau, kata beliau. Subhanallah. Ahaduha, sisi yang pertama, al-istighal bi hubbil makhluk. Kita disibukkan dengan cinta kepada makhluk. Nah, cinta kepada makhluk. Dia bukan apa-apamu. Bagi yang perempuan itu dia bukan suamimu. Bagi yang laki-laki dia bukan istrimu, bukan mahrammu. Apa untungnya kamu cinta kepada dia, cinta-cintaan? Nah, satu sisi mafsadah. Wa dzikruhu an hubbir rabbi, menyibukkan ya, istighalu wa istighalu dzikrihi an hubbir rabbi ta'ala, membuat sibuk mengingat dia, mengingat si dia daripada cinta kepada Allah Ta'ala, wa dzikrihi, dan mengingatnya. Iya kan? Antum yang sudah terperangkap barangkali, naudzubillah kalau yang sudah, ya, semoga Allah jaga, Allah lepaskan, Allah bersihkan hati antum. Nah, cepat-cepat keluar. Cepat-cepat buang sejauh-jauhnya. Ini sisi pertama. Disibukkan kita dari mencintai Allah. Lalai sehingga mencintai Dia, yang setiap saat berhubungan dengan kita, entah dengan WA atau dengan telepon atau dengan surat-suratan, dengan SMS atau bertemu di jalan, sehingga membuat kita sibuk mengingat Dia daripada mengingat Allah. Fala yajtami'u fil qalbi hadza wa hadza illa wa yaqharu ahaduhuma sahibah. Kalau keduanya itu berkumpul, maka yang satu pasti akan mengalahkan yang lain. Tinggal mana yang menang. Wa yakunu sultan wal ghalabatu lahu. Kekuasaan dan kemenangan itu bagi yang dominan. Nah, siapa yang jelas menang?
Nafsu kita ammaratun bis-su'. Khuliqal insanu dha'ifa. Dan kita orang wahyu 6, zaluman jahula. Syaitan musuh kita tidak pernah berhenti. Kenyataannya baru Allahu Akbar teringat suaranya, teringat rupanya, rambutnya. Nah, siapa yang diingat? Baru belajar, mau belajar, masya Allah semangat, besok ulangan. Misal. Yang terlihat kerudung hitam, kerudung hijau. Iya. Nah, yang kedua, sisi kedua, mafsadahnya, adzabu qalbihi bima'syuqihi, tersiksa hatinya dengan pacarnya itu. Tersiksa mikir ya, aduh kok enggak ketemu yang rindu ya. Nah, yang kena. Nah, ya, kenyataan kan? Nah, coba itu. Alangkah nikmatnya ketika kamu itu rindu kepada yang halal bagi kamu. Rindu kepada orang tua, rindu kepada adiknya, saudaranya, kandungnya, anaknya. Nah, manis. Nah, laki dan perempuan. Fa inna man ahabba syai'an ghairallah udziba bihi wala bud. Ini sudah lewat. Dalam fawaid juga beliau jelaskan. Siapa saja yang mencintai sesuatu selain Allah pasti diazab, disiksa dengan yang dicintainya itu. Wala bud, mesti, tidak akan tidak. Ketika dia berusaha untuk mendapatkannya. Bahkan beliau sebutkan dalam fawaid. Dalam 3 bentuk. Pertama ketika dia belum mendapatkan. Disiksa bagaimana dia supaya mendapatkan. Yang kedua setelah mendapatkan. Bagaimana supaya kekal di tangannya. Yang ketiga kalau betul hilang dari dia. Habis. Tersiksa, sedih, hampir bunuh diri sudah. Ketika ini hilang. Nah. Qala rahimahullah. Beliau nukilkan syair. Fama fil ardi ashqa min muhib. Tidak ada di alam ini yang paling celaka dari orang yang mencinta. Ayo. Wa in wajadal hawa hulwal madaq. Meskipun hawa nafsunya merasakan manisnya. Tarahu bakiyan fi kulli hinin. Kamu lihat dia menangis setiap saat. Ayo. Makhafata furqatin aw lishtiyaq. Karena takut berpisah atau karena rindu. Ayo. Fayabki inna au syauqan ilaihim. Dia menangis padahal beliau menggambarkan ini cinta kepada kafilah. Bukan per orang. Bukan per orang ini. Jangan ngeres, jangan nyawa, jangan salah. Beliau gambarkan cinta kepada suku, cinta kepada kabilah, cinta kepada kerabat. Seperti ini keadaannya orang-orang dahulu. Cinta kepada mereka betul-betul, ya Allah, memang celaka orang yang mencintai. Pernah antum merasakan? Karena memang nggak bisa, misalnya kisah. Kalau sudah ramai-ramai, ya kerabat datang dari Padang, dari mana, itu kalau sudah pulang sedih sekali, kosong. Kok nggak lama-lama mereka di sini bersama saya? Tapi kalau saya yang pergi, misalnya pulang kampung, ninggalkan enak itu. Tapi kalau mereka yang pergi sedih, kok kosong sekali, nggak enak. Nah. Fayabki inna au syauqan ilaihim. Dia menangis ketika mereka menjauh karena rindu pada mereka. Wa yabki indana khadra firaqi. Sebab salah. Dia menangis ketika dekat dengan mereka takut berpisah. Fataskanu ainuhu indal firaq. Hangat air matanya ketika berpisah. Wa taskanu ainuhu indat talaqi. Artinya berurai, bercucuran air mata ketika bertemu juga ketika berpisah. Itu masalah. Nah, antum yang para syabab tolabah nggak pernah merasakan ini sudah buang jauh-jauh. Ya, jangan sampai kenal yang seperti ini. Nah, sabar. Dan gambarannya mangga yang di pinggir jalan
itu semua orang megang. Semua orang melihat, semua orang pengen beli. Tapi mangga di etalase mall, tidak semua orang pengen beli. Pilih yang terpelihara, yang terjaga gitu loh maksudnya. Nah. Ya, jangan putus asa, perbaiki. Allah sudah menjanjikan at-thayyibat lit-thayyibin. At-thayyibun lit-thayyibat. Al-khabithat lil-khabithin. Wal-khabithun lil-khabithat. Itu pasti. Ya. Qala wal isqu kacau nih dah. Wal isqu wa in ista'dzabahu al-'ashiq fa huwa min a'zami 'adzabil qalbi. Cinta walaupun dianggap manis oleh orang yang bercinta, itu sebetulnya azab yang paling berat yang mengenai hati. Nah, baik itu hati orang yang kotor, lebih-lebih hati orang yang bersih. Berat. Akhirnya apa? Dia harus berusaha untuk membuang kekotoran itu tadi untuk betul-betul murni berhadapan dengan Allah. Berat kan? Baru mau Allah, aduh teringatnya tadi rambut panjang atau tangan yang putih. Nah, pernah terjadi disebutkan nanti mungkin oleh beliau, melantunkan syair beliau ketika seorang syabab di zaman itu sedang mau tawaf. Subhanallah, terlihat tangan seorang akhwat, nama orang Arab. Buyar ibadahnya, konsentrasinya sudah, nangis menjerit tawaf. Bingung dia, ya Allah. Gelepar hatinya. Nah, tersiksa. Jangankan hati orang yang kotor, orang yang hati yang kotor sudah tersiksa betul dia kalau nggak dapat, nggak melihat, apalagi yang bersih. Yang ketiga, kenapa isyq ini? Ya, apa tadi? Nah, maslahatnya tidak ada. Tidak ada maslahatnya, keuntungannya tidak ada, baik dunia ataupun akhirat. Nah, yang ketiga, annal asyiq qalbuhu asirun fi qabdati ma'syuqihi. Hati orang yang mencinta itu ditawan dalam genggaman orang yang dicintainya. Nah, disuruh apa saja dia akan mau. Nah, kalau kamu katanya cinta, ayo. Kan selalu. Nah, buktikan kalau kamu cinta, ayo. Saya minta ini, minta itu. Nah. Yasumuhul hawan. Dia ditimpa kehinaan. Walakin lisakratil ishqi, tapi karena mabuk cinta, la yash'ur bimasabihi. Dia tidak sadar dengan musibah yang menimpanya. Faqalbuhu ka'usfuratin fi kaffi tiflin yatumuha. Hayadar rada wa tiflu yalhu wa yal'abu. Nah, dalam keadaan dia seperti anak burung kecil di tangan anak burung kecil, di tangan anak kecil. Mau dipermainkan segala macam, terserah dia. Seperti itu orang yang dimabuk cinta. Oleh orang yang dicintainya, dia dikerjain. Wah, tenang aja. Makmur dia. Fa'aishul asyiqi aishul asiril musaq. Hidupnya orang yang mencinta itu seperti hidupnya tawanan yang sedang terikat. Wa aishul khaliyi aishul musayyab al-mutlaq. Ya, orang yang kosong, ya, kalau kata mereka jomblo, nggak punya pikiran apa-apa. Tapi artinya orang yang bersih hatinya, tidak ada terikat dengan satupun. Yang perempuan, tidak ada pengaruhnya ini, oh dia dengan pasangan laki-laki segala macam. Yang laki-laki tidak ada, terganggu dengan perempuan. Itu orang yang aisyul musayyab al-mutlaq, bebas. Fal asyik kamakil. Orang yang asyik itu seperti dikatakan taliqun bi ra'yil aini wa huwa asir. Bebas lepas matanya padahal dia tertawan. Alilun ala qatbil halaki yaduru. Dia dalam keadaan sakit berputar-putar di sumbu kebinasaan. Wa maitun yura fi suratil hayy ghadiyan. Pulang pergi dia seperti adalah mayat yang terlihat dalam bentuk orang yang hidup, padahal dia sedang dalam keadaan mati.
Seperti itu. Walaysa lahu hatta nusyur nasyuru. Yang hatta ini tidak ada baginya, atas bahkan urusan dibangkitkan pun tidak punya lagi. Artinya tidak punya, sudah seperti orang linglung lah. Nah, apa yang diinginkan oleh maksudnya dia turuti. Akhu ghamratin ba'in fihinna qalbuh. Saudara yang tenggelam, yakni dalam keadaan terbenam, tersia-sia hatinya dengan mereka. Falaysa lahu hattal mamat huduru. Tidak ada baginya hatta sampai mamat hudur, ada orang-orang yang menghadiri. Mati pun tidak bisa. Ar-rabi annahu yastaghillu bihi an masalihid dinihi wa dunya. Sisi keempat, bahwa cinta itu yang seperti yang dirasakan oleh mereka, seperti itu karena rupa, menyibukkan dia dari kemaslahatan dinnya dan dunianya, membuat dia lupa urusan agamanya, membuat dia lupa urusan dunianya. Falaysa syai'un abya li masalihid din wa dunya min istiswar. Tidak ada sesuatu yang paling menelantarkan, yang paling membuat terlantar maslahat agama dan dunia dibandingkan istiswar. Nah, wallahu a'lam bissawab. Qala sikit. Wa amma masalihud din fa innaha manutatun bilammi sya'til qalbi wa iqbalihi 'ala Allah. Kemaslahatan dunia jelas. Kenapa? Karena kemaslahatan dunia itu tergantung kepada satunya, terpusatnya, terfokusnya hati untuk menghadap Allah. Nah, kita kepikiran itu tadi. Baru mau baca Al-Quran, lihat kerudungnya, lihat wajahnya, matanya ini senyum, malah Qurannya senyum, dia senyum-senyum juga. Jangan tertawa, bener nggak? Ya, nah yang paling yang terlihat di jalan ini, makanya bola-balik anaknya, Ustaz bilang bukan. Nah, jaga hati kalian tuh mahal. Nah, syaitan itu tidak akan dia gubris hati orang yang sudah rusak. Nah, di luar sana mereka sudah sarangkan hati mereka. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah selamatkan mereka. Nah, kalian hati yang masih bersih, masih jadi incaran syaitan. Gimana caranya supaya saya bisa tinggal dalam hati itu? Nah, jangan very koloso, nyerempet bahaya. Nah, qala wa amma masalihuddin wa isquswar. Nah, sementara isquswar a'dhamu syai'in tash'itan wa tasyitan lahu. Sementara isquswar itu termasuk perkara yang paling hebat, mencerai-beraikan dan memecah belah hati. Tasydid luar biasa. Amma masalihud dunya, adapun kemaslahatan dunia fahiya tabi'atun fil haqiqah li maslahatid din. Li masalihin din. Adapun masalah dunia itu ngikutin. Kalau masalah agamanya sudah hancur, ya ngikut. Faman infaratat alaihi masalihud dinihi wa da'at alaihi fa masalihud dunyahu abdiya wa abdiya. Kalau masalah agamanya sudah terlantar, enggak ada lagi concernnya, terpusatnya keinginan untuk kepada Allah, yang dunia ngikut. Salatnya sudah enggak beres gara-gara ini, yang lainnya ngikut. Mungkin dengan orang tuanya, dengan uminya dia berani nantang. Mana HP-nya? Udah berani dia nantang. Apa? Demi untuk apa? Nyimpan hubungan. Iya kan? Nah, coba yang kemarin misalnya kita ketangkap misalnya seperti itu, diminta HP-nya. Ngotot dia. Padahal selama ini mungkin lembut sama uminya, sama abinya. Nah, itu satu tanda. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain.